Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabil Mufti dari Ilmu Komunikasi 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat 25 teori komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Ibu Alia Nuraini Hanum, Esos MSI. Seperti apa penjelasannya? Marilah kita simak setelah intro yang satu ini. Nah, teori pertama yang akan kita bahas adalah teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John Watson dari Amerika Serikat. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Yang kedua, ada teori Laswell. Dikemukakan oleh Harold Laswell. Menurutnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, ada teori informatif. Dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Dan sebaliknya, jika sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, ada teori agenda setting. Mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat yang akan menganggap bahwa peristiwa tersebut penting. Artinya, media memiliki efek yang sangat kuat. Yang kelima, ada teori nativisme. Chomsky dan Hadley adalah tokoh pendukung dalam teori ini. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang keenam, ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Yang ketujuh, ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Yang kedelapan, ada teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori ini menganggap bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Berikutnya yang kesembilan, ada teori use and identification. Teori ini dikembangkan oleh Krumer dan Kurtz. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Ke-10, ada teori nilai harapan. Nah, teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap masanya, dinilai dari kepentingan penggunaannya. Artinya, orang-orang menyeleksi media mana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga timbullah kepuasan ketika mereka menggunakan suatu media massa. Selanjutnya yang ke-11, ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat.
Lebih dari itu, mampu menciptakan norma yang baru dalam masyarakat. Yang ke-12 ada teori sibernetik. Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil belajar yang efektif. Selanjutnya yang ke-13 ada teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Ke-14 ada teori struktural sosial. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Berikutnya ke-15 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Nah, kita sudah membahas 15 teori. Berarti masih ada 10 lagi. Di teori ke-16 ini kita akan membahas teori komunikasi dua tahap. Didasari oleh penelitian yang dilakukan Paul Rutherford dan teoretikus lainnya, membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-17 ada teori komunikasi administrasi. Adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang ke-18 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu pada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Next, yang ke-19 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungannya. Nah, di urutan 20 ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Maguire, di mana ia mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Selanjutnya di nomor 21 ada teori analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Eric Berne adalah pengembang teori ini. Next, di nomor 22 ada teori interaksi simbolik. Merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Berikutnya nomor 23 ada teori imperialisme budaya. Pertama kali dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Teori ini menyatakan bahwa media barat mendominasi media di seluruh dunia. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara-negara lainnya, seperti negara-negara berkembang yang cenderung sulit untuk memproduksi media massa seperti media barat karena berbagai keterbatasannya. Di nomor 24 ini kita mempunyai teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik dikenal juga dengan magic bullet atau stimulus response theory. Disebut sebagai jarum hipodermik karena teori ini dikesankan seakan-akan para audiens bisa ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana diibaratkan obat yang disimpan dan disebar ke dalam seluruh tubuh melalui jarum suntik. Akhirnya sampai juga di teori yang terakhir, teori ke-25, yaitu
teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball dan Malvin Defluer. Fokus dari teori ini adalah kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern menganggap media massa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai 25 teori komunikasi. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabi Mufti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.